Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Sahabat baik puisi yang saya hormati, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah kita terima hingga saat ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Agung umat akhir zaman. Sahabat baik puisi yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan kembali membahas mengenai sosok Satrio Piningit. Satrio Piningit sudah sangat lama menjadi bahan perbincangan, khususnya di kalangan rakyat di Nusantara. Kehadiran sosok Satrio Piningit itu telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Namun kita boleh percaya ataupun tidak terhadap ramalan bergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Sahabat baik puisi, perihal kedatangan Satrio Piningit yang banyak dibicarakan, bahkan telah banyak yang mengaku-aku sebagai Satrio Piningit, tapi hingga saat ini kebenarannya belum terungkap. Apakah Satrio Piningit benar-benar akan hadir atau hanya sebatas mitos belaka? Semuanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing, sejauh apa kita meyakini tentang ramalan Prabu Jayabaya tersebut. Jika pernah kita lihat atau kita baca artikel-artikel, kita tonton video-video yang membahas tentang Satrio Piningit, kebanyakan hanyalah sebatas khayalan, sebatas ramalan atau prediksi-prediksi yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu bagaimana menurut kami jika menelisik kepada apa dan siapa Satrio Piningit? Kami mencoba menyimpulkan bahwa setiap periode itu selalu ada sosok atau seseorang yang dianggap sebagai Satrio Piningit. Di setiap periode itu ada Satrio Piningit. Adapun apakah Satrio Piningit di periode tersebut identik dengan apa yang telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya, itu pun bergantung kepada penafsiran kita masing-masing. Satrio Piningit menurut kami itu hanyalah sebuah ungkapan, sebuah harapan dari rakyat pada umumnya yang menambahkan sosok pemimpin yang ideal, yang mengayomi rakyatnya, menyayangi rakyatnya, mencintai rakyatnya, dan mampu memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada rakyatnya. Seperti halnya kita ketahui dalam kehidupan ini, antara tokoh jahat dan tokoh kebaikan atau cerita tentang kejahatan dan kebaikan itu selalu ada.
antara tokoh hitam, tokoh putih selalu ada di dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kita mengharapkan bahwa suatu saat nanti kita akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang ideal, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Prabu Jayabahaya. Namun hal itu bisa saja terjadi atau bahkan tidak. Hadir atau tidaknya Satrio Piningit dalam kehidupan nyata itu tidak akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan dalam suatu masa. Bagi umat Islam, yang perlu kita yakini adalah perihal hadirnya hari akhir. Islam telah mengabarkan bahwa kelak pada akhir zaman akan hadir sosok yang bernama Imam Mahdi atau dikenal dengan Al-Mahdi. Itu merupakan salah satu ciri bahwa hari akhir telah datang. Kemudian ada tokoh hitam atau tokoh kegelapan atau tokoh jahat yang digambarkan oleh Dajjal. Kemudian ditutup dengan hadir kembali Nabi Isa alaihissalam yang akan mengalahkan Dajjal. Sahabat baik puisi, terhadap hal itu bagi kita yang beragama Islam, beriman atau percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman, sehingga semua umat Islam wajib mengimani tentang hadirnya atau akan tibanya hari akhir. Namun secara nyata, secara jelas, tidak ada gambaran, tidak ada berita, tidak ada petunjuk kapan hari itu akan tiba. Yang ada hanya ciri-cirinya. Dan berdasarkan ciri-ciri yang sudah banyak kita ketahui bersama, bahwa saat ini kita berada di zaman akhir. Sesungguhnya kita sama-sama sedang berjalan menuju tujuan yang sama. Walaupun jalan yang kita tempuh itu berbeda. Apa tujuan kita? Apa akhir perjalanan kita? Adalah kita sama-sama berjalan menuju kematian. Kematian adalah hari akhir bagi setiap makhluk hidup di dunia. Umat Islam percaya bahwa setelah kematian nanti ada kehidupan lain. Di sanalah manusia akan hidup abadi sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing. Itulah yang perlu diyakini oleh umat Islam. Bagi sahabat yang tidak meyakini akan hal itu merupakan hak dari sahabat semua. Kembali lagi kepada
perihal Satrio Piningit. Satrio Piningit menurut kami saat ini sudah kehilangan pamornya. Mengapa demikian? Jika kita perhatikan pembahasan mengenai Satrio Piningit yang awalnya selalu mendapat respon yang luar biasa, sekarang biasa-biasa saja. Bahkan banyak yang menganggapnya hanya omong kosong belaka. Satrio Piningit seringkali dihembuskan pada masa-masa kampanye politik. Seseorang digadang-gadangkan sebagai Satrio Piningit, dianggap sebagai Satrio Piningit, atau dihembuskan kepada masyarakat bahwa sosok tersebut merupakan Satrio Piningit ketika akan mencalon menjadi atau dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Si A adalah Satrio Piningit, si B adalah Satrio Piningit. Namun jika kita percaya kepada ramalan tersebut, maka sebetulnya Satrio Piningit itu dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Satrio Piningit. Dia tidak pernah menobatkan dirinya sebagai Satrio Piningit. Dia tidak pernah mengkampanyekan dirinya sebagai Satrio Piningit. Bahkan jika kita baca kembali keterangan-keterangan dalam ramalan tersebut, bahwa Satrio Piningit itu terpilih bukan karena hasil daripada pemilihan umum, melainkan karena masyarakat yang memilih secara aklamasi. Pada saat itu terjadi reformasi besar-besaran dalam hal kepemimpinan dan dalam segala bidang tentunya. Dan Satrio Piningit lah yang dinobatkan oleh masyarakat untuk memimpin. Di mana ada yang mengatakan sebagai pemimpin Nusantara, ada yang mengatakan sebagai pemimpin dunia. Apakah itu benar? Bisa terjadi. Wallahu a'lam. Bisa iya, bisa tidak. Jadi kita kembali lagi. Kemudian kalau kita memahami, kalau kita membaca ramalan tersebut, dikatakan bahwa senjata Satrio Piningit itu merupakan Trisula Weda. Apakah benar senjata Satrio Piningit itu adalah Trisula Weda? Lalu di zaman modern itu, jika benar beliau bersenjatakan Trisula Weda, apakah masih berfungsi dengan baik senjata tersebut di zaman modern seperti ini? Sementara senjata-senjata modern sudah banyak, sudah sangat banyak. Jadi menurut kami bahwa ramalan itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Mungkin saja ada Satrio Piningit, tapi tidak lagi bersenjatakan Trisula. Kenapa dulu diramalkan sebagai Trisula senjatanya? Karena pada saat itu Trisula merupakan senjata yang paling wah, senjata yang paling hebat. Sekarang barangkali Trisula hanyalah sebatas senjata pusaka yang dipercayai oleh sebagian orang saja. Jadi ramalan itu sudah tidak relevan dengan zaman modern seperti saat ini. Namun bagi yang percaya terhadap ramalan itu, silahkan. Kami menghargai kepercayaan sahabat semua.
Dan mari kita saling menghormati. Dan kami pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan sosok yang digambarkan sebagai Satrio Piningit itu benar-benar akan wujud, benar-benar akan ada, akan hadir untuk memimpin dunia, memimpin kita. Apalagi di dalam masa-masa saat ini, banyak rakyat yang sudah tidak percaya lagi kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena rakyat merasakan dampak daripada kepemimpinan tersebut. Sehingga rakyat menginginkan sosok pemimpin yang ideal. Jadi kami menganggap bahwa kehadiran Satrio Piningit, sosok Satrio Piningit sebagai doa, sebagai harapan. Semoga kedepannya kita semua dipimpin oleh orang atau pemimpin yang ideal. Kita mendambakan sosok pemimpin ideal seperti yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Jadi kami mengamini sebatas doa. Kami mengamini kehadiran Satrio Piningit tersebut, tapi kami tidak mengimani. Artinya segala sesuatunya tentu atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Baik Puisi yang saya banggakan, saya hormati dan saya muliakan. Menurut sahabat sendiri, siapa Satrio Piningit itu? Apakah beliau benar-benar akan hadir? Atau hanya sebatas khayalan? Silahkan sahabat jawab di dalam kolom komentar. Kami sangat menghargai apapun pendapat sahabat semua. Kami mengakui membahas tentang sosok Satrio Piningit ini hal yang sangat beresiko. Kenapa? Karena karena berbenturan dengan paham-paham yang fanatik, yang mensakralkan tentang ramalan-ramalan tersebut. Dan kami sangat menghargai itu. Namun kami tetap berkeyakinan bahwa Satrio Piningit itu hadir sebagai doa, harapan dari rakyat yang menamakan pemimpin yang ideal. Kapan? Semoga segera datang. Kenapa demikian? Karena tentu semuanya mendambakan pemimpinan yang ideal. Tidak ada yang menolak kehadiran pemimpin yang ideal. Ideal seperti apa yang dimaksud? Beliau memiliki kebijakan yang membela rakyatnya. Beliau adil dalam segala hal. Beliau sayang kepada rakyatnya. Beliau cinta kepada rakyatnya. Beliau berusaha mesejahterakan rakyatnya. Dan beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi belaka. Tentu semua orang menginginkan pemimpin yang seperti demikian. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa agar pemimpin seperti demikian dapat hadir di Nusantara ini, khususnya memimpin kita semua. Sahabat Baik Puisi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu atas segala salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesempurnaan majelis ini mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.